Bagaimana membenahi korupsi kalau kita tidak membenahi lembaga anti korupsinya? Ini bukan soal nama, Chris. Ini bukan soal Febri Adriansyah, tapi soal Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau dalam bahasa politik sudah pasti namanya kompromi institusional. Ketika ada 3 institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, lalu KPK, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana jika mereka dipertemukan pada satu titik yang sama menangani perkara yang sama? Bagaimana jika institusi yang satu sedang menangani suatu perkara dalam penanganannya bersifat koruptif? Pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh KUHAP. Nah, mekanisme ini harus dijalankan oleh satu lembaga tanda kutip yang membawahi ketiga itu. Nah, sementara kita tidak punya. Siapa yang membawahi kepolisian, kejaksaan, dan KPK? Tidak ada. Hanya satu, yaitu lembaga kepresidenan. Disebutkan ini adalah Jiwasraya dan Asabri yang predikat crime-nya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal ini Jampitsus Febri Adriansyah sendiri. Maka bagaimana berkoordinasinya? Sedangkan tersangkanya adalah si pimpinan Jampitsus itu sendiri. Harusnya yang didorong KPK. Kalau KPK yang handle, tidak akan terjadi kebingungan seperti ini. Kalau ini sudah kisruh, gelap, bingung, yang hilang perkaranya, sisanya tinggal nama. Bisa nggak ya kejaksaan bisa independen, bisa menyidik seseorang yang bintang 3 di lembaga itu? Seberapa bertaring nanti kejaksaan menyidik seseorang yang tinggi pangkatnya dari lembaganya sendiri? Mengenai jenjang struktural, sudah pasti ada kula nuwun, ketakutan, sungkan segan. Itu tidak dipungkiri. Kalau diberi judul kriminalisasi, Anda menolak mentah? Sangat menolak mentah-mentah. Apa yang didorong oleh Polda Metro Jaya bukan nama. Ini sudah tepat. Yang dia dorong objeknya, alat buktinya. Kita cek evidence-nya. Whoever the person is, whoever the suspect is, kita cek admissibility of the evidence-nya. Tugas dari penyidik saat ini adalah membangun pembuktian berupa indikator kausalitas. Ada alat bukti di situ, bagaimana alat bukti itu menjadi ada di situ? Nggak mungkin jalan kaki sendiri, mesen ojol sendiri nyampe sana, nggak mungkin. Berarti ada orang yang dibawa, apa alasannya membawa, bagaimana komunikasinya. Dalam teori atau doktrin hukum pidana kita sebut yang namanya teori kausalitas pidana, yang kemudian bisa mengidentifikasi mens rea-nya apa, actus reusnya apa, timbullah pertanggungjawaban pidana. Ini wajar TNI terlibat dalam pengamanan pada saat ada satu proses penegakan hukum yang dilakukan juga oleh lembaga penegak hukum, dalam ini adalah Kortas Tipikor. Publik malah melihatnya perang terbuka, bukan perang dingin lagi. Kemudian timbullah persepsi, saya bicara persepsi, tentara melindungi koruptor. Orang kasusnya aja belum selesai, stempelnya kena, jebret kena. Tetapi menempatkan tentara di ruang publik itu bukan sebuah jawaban, tapi justru merusak sistem demokrasi. Karena salah satu fondasi demokrasi adalah memastikan garis tegas antara militer dan sipil.